Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ujian kimia. Baik, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas soal UTBK tahun 2020 ya. Oke, jadi silahkan menyimak pembahasan dari kami. Baik, kita ke soal nomor 1. Informasi berikut digunakan untuk mengerjakan soal nomor 1 sampai dengan nomor 3. Asam butirat 0,06 molar Ka 1,5 kali 10 pangkat minus 5. Oke, asam butirat itu sama dengan asam butanoat ya. Jadi rumus kimianya CH3 CH2 kemudian CH2 COOH. Oke, kayak gitu rumus kimianya. Asam butirat jadi konsentrasinya 0,06 molar ya. Kemudian mempunyai nilai konstanta asam yaitu 1,5 dikali 10 pangkat minus 5 sebanyak 10 ml, kemudian dititrasi dengan sejumlah larutan KOH. Oke, jadi ini volumenya 10 ml dititrasi dengan KOH 0,01 molar. Jadi dititrasi dengan KOH 0,01 molar. Kemudian campuran tersebut diencerkan sampai volumenya mencapai 100 ml. Oke. Konsentrasi larutan kalium butirat setelah penambahan 30 ml larutan KOH adalah, jadi yang ditanyakan konsentrasi kalium butirat. Artinya kalau misalnya kita reaksikan ya, asam butirat dengan KOH. Oke, kita buat dulu reaksinya. Jadi CH3 ya. CH3 CH2 kemudian CH2 COH ditambah dengan KOH. Oke, jadi ini hasil reaksinya adalah CH3 CH2 CH2 COOK ya. Oke, ditambah dengan air atau H2O. Jadi ini kan asam ya, ini basa direaksikan, hasilnya adalah garam dengan air. Nah, yang ditanyakan ini konsentrasi dari kalium butirat, berarti kita harus reaksikan dulu pakai mula-mula bereaksi ya. Mula-mula bereaksi sisa atau setimbang. Nah, untuk asam butirat mula-mulanya itu kita pakai mol ya. Jadi konsentrasinya 0,06 molar, volumenya 10 mili. Oke, volumenya 10 mili. Jadi kita langsung kalikan saja ya untuk mendapatkan molnya. Jadi mol sama dengan molaritas kali volume. 0,06 kali 10 berarti dapatnya 0,6. Kemudian KOH, untuk KOH sendiri jadi 0,01 molar, terus volumenya di soal itu penambahan 30 ml KOH. Jadi volumenya 30 ya. 30 mili. Konsentrasinya 0,01. Terus ini kita kalikan dapatnya 0,3. Oke. Jadi mol yang bereaksi adalah mol yang paling sedikit ya, yaitu KOH. Jadi 0,3, di sini juga 0,3 ya. Ini koefisiennya sudah setara juga ya, jumlahnya sudah sama. Jadi ini kita habis, KOH habis, yang bersisa asamnya itu 0,3. Nah, di sini kalium butiratnya mol yang terbentuk itu sebesar 0,3 ya, karena koefisiennya sama dengan 1. Jadi 0,3 milimol. Nah, untuk memperoleh konsentrasinya jadi molaritas sama dengan mol ya. Mol ini kita sudah dapat molnya dibagi dengan volume total ya yang dipakai. Itu volume dari asam butirat dengan KOH. Volume dari asam butirat 10 mili direaksikan dengan KOH yaitu 30 ya. 10 tambah 30 berarti 40. 0,3 bagi 40 ya. Berarti dapatnya 0,0075 ya molar. Oke, kayak gitu. Jadi jawaban nomor 1 adalah Charlie. Baik, kita lanjut untuk soal nomor 2. Jadi untuk soal nomor 2 ini masih berlanjut dari soal nomor 1 ya. Oke, jadi konsentrasi larutan kalium butirat setelah pengenceran. Jadi yang ditanyakan sekarang adalah konsentrasi larutan kalium butirat setelah pengenceran. Nah,
kita kan tadi sudah memperoleh konsentrasi dari kalium butirat itu CH3, CH2, CH2, COOK. Ini konsentrasinya adalah dari soal nomor 1 ya, 0,0075 molar. Ini volumenya ya 40 mili. Nah, yang ditanyakan konsentrasi larutan kalium butirat setelah pengenceran. Nah, di konteks soalnya itu kan dilakukan pengenceran sampai volumenya 100 mili. Jadi untuk 100 mili itu konsentrasinya berapa molar ya? Jadi kita bisa pakai rumus pengenceran, yaitu M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali dengan V2. Jadi untuk M1-nya ini ya 0,0075 dikali dengan 40 sama dengan M2 yang ditanyakan atau yang kita cari. Kemudian volumenya itu diencerkan sampai 100 mili. Kayak gitu. Berarti M2-nya sama dengan, ini kita bisa coret ya. Oke, jadi dapatnya ini kita kalikan 0,3 per 10. Oke, 0,3 per 10 dapatnya 0,03 molar. Oke, 0,03 molar. Berarti jawaban yang tepat adalah alfa. Baik, kita lanjut untuk soal nomor 3. Oke. pH larutan yang diperoleh setelah penambahan 20 ml larutan KOH adalah. Jadi, untuk KOH-nya ya, itu sebesar 20 ml. Nah, kita tahu di soal ya, atau di teksnya itu molaritasnya tetap 0,01 molar untuk KOH. Nah, pH yang ditanyakan itu adalah pH larutan yang diperoleh setelah penambahan KOH. Jadi, asam butirat ditambahkan dengan KOH dengan volume 20 mili. Oke, jadi untuk asam butiratnya itu saya bisa singkat ya. Tulisnya itu C4H8O2. Oke, ini supaya lebih singkat. Ini kita tambah dengan KOH. Oke, hasilnya adalah C4H7O2K. Oke, ditambah dengan H2O. Ini kalium butirat ya. Oke, kita pakai mula-mula bereaksi setimbang atau sisa. Nah, untuk mula-mula dari asam butirat itu konsentrasinya 0,06 molar dan volumenya 10 mili ya. Jadi kita sisa kalikan dapatnya 0,6 milimol. Nah, untuk KOH ini kita pakai 20 mili dan molaritasnya 0,01. Ini kita kalikan dapatnya 0,2. Oke, berarti yang bereaksi adalah mol dari KOH ya, yang paling sedikit 0,2. Di sini juga 0,2. Berarti KOH habis bereaksi, yang bersisa adalah asam butirat ya. Ini kita kurangkan dapatnya 0,4. Terus terbentuk garam itu sebesar 0,2. Nah, masih ingat kalau misalnya asam lemah yang bersisa dan garam itu kita pakai persamaan ya buffer ya. Kita pakai persamaan buffer asam. Jadi untuk menghitung pH-nya sama dengan kita pakai rumus buffer asam minus log Ka dikali mol asam dibagi dengan mol garam dikali valensi ya. Ini kebetulan valensinya 1. Oke, jadi ini minus logaritma nilai konstanta asamnya itu 1,5 dikali 10 pangkat minus 5 ya. Oke. Dikali dengan mol asam yaitu 0,4 dibagi dengan mol garam yaitu 0,2. Ini dicoret ya, dapatnya 2. Oke, berarti minus logaritma 1,5 kali 2 berarti dapatnya 3 kali 10 pangkat minus 5. Berarti pH-nya adalah 5 dikurang log 3. Ya, 5 kurang log 3. Jadi jawaban yang paling tepat adalah bravo. Baik, kita lanjut untuk soal nomor 4. Sebanyak 24 gram gas oksigen direaksikan dengan 50 gram sampel yang mengandung serbuk karbon hingga menghasilkan gas karbon dioksida. Kadar serbuk karbon dalam sampel tersebut adalah. Jadi yang ditanyakan adalah kadar dari serbuk karbon ya.
Jadi kita reaksikan dulu antara gas oksigen dengan karbon. Jadi oksigen kita reaksikan dengan karbon. Ini hasilnya adalah karbon dioksida ya. Untuk oksigen itu sebanyak 24 gram. Ya, ini kita bisa menghitung mol dari oksigen ya. Diketahui masanya. Jadi kita sisa bagi dengan MR-nya. MR dari oksigen ya. Jadi untuk AR oksigen itu 16 karena O2 berarti 16 kali 2 berarti 32. Oke, 24 bagi 32 dapatnya 0,75 mol. Nah, perhatikan koefisien dari O2 ini kan sama koefisiennya 1. Sama dengan koefisien dari karbon yaitu 1 juga. Berarti molnya sama. O2 dan karbon itu molnya sama yaitu 0,75 mol. Nah, kita peroleh mol dari karbon, kita bisa menghitung masanya yaitu gram mol dikali AR dari karbon ya. Molnya 0,75. Ini kita kali dengan AR-nya yaitu 12 ya. 0,75 kali 12 dapatnya 9 gram ya. Ini 9 gram. Yang ditanyakan adalah kadar serbuk karbon dalam sampel ya. Oke, jadi kalau misalnya kita mau hitung kadar itu kan persen karbon sama dengan gram dari karbon dibagi dengan gram sampel ya. Ini gram sampel dikali dengan 100%. Oke, gram karbon kita sudah peroleh yaitu sebesar 9 gram. Gram sampelnya itu sebesar 50 ya. Sesuai dengan soal. Kemudian kita kali dengan 100%. Nah, ini kita coret 100 bagi 50 kan dapatnya 2 ya. 9 kali 2 dapatnya 18%. Jadi kadar karbon dalam sampel adalah 18%. Berarti jawaban yang tepat adalah alfa.